Israel kembali mencatatkan babak baru dalam daftar panjang agresinya. Selama 24 jam penuh, militer Israel menggempur Gaza dengan skala serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir. Ratusan rudal ditembakkan, puluhan jet tempur hilir mudik di langit Gaza, dan artileri darat ikut menyalak tanpa henti. Tujuannya jelas, menghancurkan jaringan Hamas yang menurut Israel bersembunyi di balik infrastruktur sipil. Namun realita di lapangan jauh dari klaim yang dibanggakan. Yang hancur total bukan markas Hamas, melainkan hampir seluruh wajah kota Gaza. Rumah warga rata-rata tinggal fondasi, jalan utama terbelah seperti bekas gempa, dan rumah sakit yang seharusnya jadi tempat perlindungan justru rata dengan tanah. Bahkan media internasional menggambarkan Gaza pasca serangan ini tak ubahnya kota hantu modern yang dipenuhi puing dan asap hitam. Israel menyebut operasi 24 jam itu sebagai operasi presisi, tapi faktanya serangan tersebut lebih mirip penghancuran acak. 24 jam ngebom hasilnya nihil, kayak main game tapi lupa pencet tombol misi utama. Hamas yang diklaim dari target tak tersentuh sedikit pun, bahkan laporan dari lapangan menyebut komunikasi Hamas masih aktif, struktur kepemimpinan mereka tetap berjalan, dan serangan Israel hanya menambah daftar panjang korban sipil. Kerusakan masif ini memunculkan kemarahan internasional. Banyak negara menyebut Israel telah melanggar hukum perang karena jelas-jelas menargetkan wilayah sipil dengan dalih mencari musuh yang tidak mereka temukan. Serangan yang seharusnya memperlemah Hamas justru menambah simpati publik internasional terhadap Gaza. Udah capek-capek ngebom, hasilnya cuma jadi sponsor kerusakan gratis. Ironisnya, serangan brutal selama sehari penuh ini justru memperlihatkan kelemahan intelijen Israel. Dengan segala teknologi pengintaian yang mereka banggakan, satelit imaging, drone hingga jaringan mata-mata, mereka tetap gagal melacak keberadaan Hamas. Mereka pamer teknologi canggih, tapi akhirnya cuma jago jadi tukang demolisi. Dampak serangan 24 jam itu juga membuat dunia menyorot ke arah lain. Kalau Israel sampai gagal menemukan Hamas meski menghancurkan satu kota, apa arti keunggulan militer yang selama ini mereka sombongkan? Banyak analis menilai Israel tidak lebih dari kekuatan militer yang bergantung pada intimidasi, bukan strategi nyata. Kini Gaza yang telah porak-poranda kembali menanggung beban perang yang tidak mereka minta. Rakyat sipil jadi tameng penderitaan, sementara Hamas tetap tak tersentuh. Israel mungkin ingin menunjukkan kekuatan, tapi yang dunia lihat hanyalah kelemahan. Angkatan udara yang mampu menghancurkan kota, tapi tidak mampu mencapai target utama. Ibaratnya, nembak nyamuk pakai meriam, nyamuknya hilang, tembok tetangga yang jebol. Kegagalan Israel dalam operasi 24 jam di Gaza ternyata memicu gelombang reaksi internasional, dan yang paling cepat merespons adalah Iran. Negeri yang selama ini vokal menentang agresi Israel itu akhirnya memutuskan untuk tidak tinggal diam. Tanpa basa-basi diplomasi panjang, Iran langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya, uji coba nyata rudal terbaru yang langsung diarahkan ke jantung kekuatan militer Israel. Rudal generasi baru ini sebelumnya hanya jadi bahan spekulasi di kalangan pengamat militer. Namun kini, dunia bisa menyaksikan sendiri bagaimana senjata itu bekerja di medan sebenarnya. Teknologi yang digunakan digadang-gadang lebih canggih dibandingkan rudal-rudal lama Iran. Ia dilengkapi sistem navigasi presisi, kecepatan hipersonik, serta kemampuan menembus sistem pertahanan udara yang selama ini dianggap kebanggaan Israel. Israel pikir Iron Dome itu kayak payung ajaib, ternyata malah kayak payung bolong kena hujan deras. Peluncuran rudal ini dilakukan secara simultan dari beberapa titik di Iran, menandakan bahwa negeri itu sudah menyiapkan skenario perlawanan skala penuh. Serangan ini tidak sekadar simbol politik, melainkan pernyataan militer yang keras bahwa setiap gempuran brutal ke Gaza akan dibalas dengan konsekuensi langsung. Yang membuat Israel makin terpukul adalah timing serangan tersebut. Hanya berselang beberapa jam setelah Gaza dibombardir, rudal Iran sudah meluncur dengan akurasi yang mengejutkan. Kalau Israel butuh 24 jam buat gagal, Iran cuma butuh hitungan menit buat bikin Israel kelabakan. Reaksi dunia pun gempar. Media internasional ramai memberitakan bahwa Iran tidak lagi hanya bermain di level retorika, melainkan sudah masuk ke level eksekusi nyata. Para analis menilai keputusan Iran ini akan mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Jika sebelumnya Israel merasa superior dengan jet tempur dan sistem pertahanan udaranya, kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa ada senjata yang bisa membuat semua itu tampak usang.
Tak hanya soal teknologi, peluncuran rudal Iran juga membawa efek psikologis yang dahsyat. Publik Israel mendadak panik, sirene peringatan berbunyi di berbagai kota besar, dan pemerintah Israel terpaksa mengakui bahwa ancaman dari Iran bukan lagi sekadar wacana. Biasanya Israel yang bikin orang lain sembunyi ke bunker, kali ini warganya sendiri yang lari berbirit-birit. Iran pun seakan sengaja memilih momentum membalas di saat dunia tengah mengecam Israel atas kerusakan di Gaza. Dengan begitu, serangan mereka tak hanya dianggap aksi militer, melainkan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Dunia Arab menyambutnya dengan sorak-sorai, sementara sekutu Israel justru dibuat gelisah karena tahu bahwa konflik bisa melebar lebih jauh. Bagi Israel, rudal terbaru Iran ini bukan sekadar proyektil biasa. Ia adalah simbol bahwa kekuatan militer mereka tidak lagi bisa dianggap tak tertandingi. Selama ini, Israel jualan citra sebagai macan di Timur Tengah. Tapi sekarang Iran bikin macan itu kelihatan kayak kucing basah. Serangan balasan Iran bukan hanya sekadar gertakan. Setelah rudal-rudal hipersoniknya meluncur, dunia menyaksikan salah satu pemandangan paling mengejutkan dalam sejarah militer modern. 30 jet tempur Israel jatuh dalam hitungan menit. Jet-jet yang selama ini dipromosikan sebagai mesin perang tercanggih di kawasan itu berubah jadi bola api yang menghantam tanah. Awalnya Israel terlihat percaya diri, puluhan F-15 dan F-35 dikerahkan untuk menanggapi ancaman rudal Iran. Pilot-pilot mereka sudah terbiasa membombardir Gaza tanpa perlawanan berarti. Namun kali ini mereka berhadapan dengan teknologi rudal yang benar-benar berbeda. Sistem radar dan manuver lincah jet Israel tak berarti apa-apa ketika rudal Iran melesap dengan kecepatan luar biasa. Pesawat yang katanya siluman, ternyata silumannya cuma di brosur iklan. Satu persatu jet Israel terkena hantaman langsung. Api membara di langit, puing-puing berterbangan, dan komunikasi radio pilot Israel dipenuhi teriakan panik. Rekaman dari radar menunjukkan betapa cepatnya serangan itu terjadi, nyaris tak memberi kesempatan untuk menghindar. Pesawat kebanggaan Israel yang harganya ratusan juta dolar jatuhnya kayak drone murahan beli online. Dalam waktu singkat, langit yang biasanya jadi arena dominasi Israel berubah jadi kuburan besi raksasa. 30 jet tempur hilang sekaligus. Bukan sekadar kerugian material, tapi juga tamparan telak bagi reputasi militer Israel. Para analis menyebut kejadian ini sebagai salah satu kekalahan udara paling memalukan yang pernah dialami sebuah negara modern. Dampaknya langsung terasa di dalam negeri Israel. Media-media lokal tidak bisa menutupi kenyataan pahit ini, meskipun pemerintah mencoba meredam informasi. Keluarga pilot kebingungan, sebagian besar tidak mendapatkan kabar pasti, sementara rekaman ledakan di langit sudah beredar luas di media sosial. Dunia pun ikut menyoroti bagaimana sebuah kekuatan yang selama ini disebut tak terkalahkan bisa dipermalukan dalam waktu singkat. Israel yang dulu sombong bilang langit Timur Tengah milik mereka, sekarang langitnya jadi galeri kembang api gratis. Kerugian ini tidak bisa diremehkan. Dengan 30 jet tempur hancur sekaligus, Israel kehilangan kemampuan serangan udara dalam skala besar. Para pakar militer menghitung kerugian finansialnya mencapai miliaran dolar. Tapi yang lebih mahal adalah harga diri yang hancur di mata dunia. Mereka bangun reputasi puluhan tahun, tapi hancurnya cuma butuh beberapa menit dan satu tombol rudal dari Iran. Lebih parah lagi, kehancuran ini membuat sekutu-sekutu Israel mulai ragu. Amerika Serikat yang selama ini jadi penyokong utama militer Israel harus menghadapi kenyataan pahit bahwa alutsista yang mereka jual ternyata bisa jatuh segampang itu. Dunia Arab justru bersorak gembira, menyebut ini sebagai keadilan langit yang selama ini ditunggu. Israel mungkin masih punya banyak pesawat di gudang, tapi 30 jet tempur yang jatuh ini akan selalu jadi simbol bahwa mereka bukan lagi predator di udara. Dulu mereka terbang dengan angkuh, sekarang mereka jatuh dengan malu. Seolah belum cukup mempermalukan Israel dengan menjatuhkan 30 jet tempur di udara, Iran kembali menambah daftar kerugian besar bagi Tel Aviv. Kali ini targetnya jauh lebih telak. Sebuah kompleks industri militer yang menjadi pabrik produksi pesawat tempur utama Israel.
Dalam satu serangan terarah, rudal-rudal Iran menghantam fasilitas itu dengan presisi yang nyaris sempurna. Ledakan dahsyat mengguncang kawasan industri tersebut. Api menjalar ke hanggar-hanggar besar yang berisi rangka pesawat baru. Dalam hitungan menit, ratusan teknisi dan pekerja sipil berhamburan menyelamatkan diri, sementara 80 unit pesawat tempur yang masih dalam tahap perakitan hancur tak bersisa. Belum sempat tes flight, udah keburu tes hancur. Pemandangan itu lebih mirip adegan film perang daripada sebuah kawasan industri modern. Rangka besi pesawat yang baru saja dipasang berubah jadi tumpukan besi terbakar. Peralatan mahal, mesin jet hingga sistem avionik canggih ikut lenyap dalam kobaran api. Pabrik yang katanya simbol inovasi Israel sekarang berubah jadi pabrik barang rongsokan tercepat di dunia. Kerugian ini bahkan disebut lebih parah dibanding jatuhnya 30 jet tempur di udara. Jika kehilangan 30 jet berarti kerugian operasional, maka hancurnya 80 unit pesawat baru adalah kerugian strategis jangka panjang. Israel tidak hanya kehilangan aset siap tempur, tapi juga stok masa depan yang seharusnya memperkuat angkatan udaranya untuk bertahun-tahun ke depan. Lebih menyakitkan lagi, pesawat-pesawat itu dihancurkan sebelum sempat masuk catatan inventaris resmi. Dengan kata lain, miliaran dolar dana militer Israel kini menguap tanpa hasil. Ibaratnya lagi bikin mobil mewah, belum sempat dipajang di showroom, udah keburu ditabrak truk. Pemerintah Israel berusaha menutupi kabar ini, tapi satelit internasional dan rekaman warga sekitar sudah lebih dulu menyebar. Video kobaran api di pabrik tersebut viral di media sosial, memperlihatkan bagaimana Israel yang selama ini sok gagah, kini kelabakan menghadapi serangan presisi Iran. Dampaknya sangat besar. Dengan total 110 pesawat hancur, 30 di udara, 80 di pabrik, Israel kehilangan kekuatan udara dalam skala yang nyaris mustahil dipulihkan dalam waktu dekat. Bahkan sekutu-sekutu terdekatnya pun mulai meragukan apakah Israel masih punya kapasitas untuk melanjutkan konflik dalam skala penuh. Lebih jauh, kehancuran pabrik itu juga menghantam moral rakyat Israel sendiri. Warga mulai menyadari bahwa perlindungan negara yang selama ini mereka banggakan ternyata rapuh. Israel sibuk bilang langit mereka kebal, ternyata gudangnya aja bocor di tembus rudal. Sementara itu, di dunia Arab, berita ini disambut dengan gelombang tawa dan sorak kemenangan. Media-media Timur Tengah menayangkan ulang rekaman serangan berkali-kali, menyebutnya sebagai hari paling memalukan dalam sejarah militer Israel. Iran pun semakin percaya diri. Dengan satu serangan terukur, mereka tidak hanya menghancurkan aset militer Israel, tapi juga mengirim pesan ke dunia. Jika Israel terus menginjak Gaza, maka harga yang harus dibayar adalah kehancuran kekuatan militernya sendiri. Kalau rudal Iran bisa bikin pabrik pesawat hilang, bayangin apa yang bisa mereka lakukan kalau serius main all in.